saya pernah juga mendengarkan satu penjelasan bahwa salah satu keuntungan sholat berjemaah itu ketika ada satu saja yang khusyuk, itu insya Allah semua dapat kekhusyukan. Bahkan dikatakan kalau imamnya khusyuk, yang lain akan mendapatkan pahala khusyuk. Kalau ternyata imamnya tidak khusyuk, dilihat di saf kedua, saf pertama. Andai kata ada satu saja yang khusyuk, itu insya Allah semua mendapatkan. Bahkan kalau tidak ada satupun yang khusyuk, juga akan mendapatkan pahala khusyuk karena upaya dia untuk sholat berjemaah di masjid. Nah, sehingga kalau saya menangkap tadi ada dua pemahaman. Keuntungan kita berangkat ke masjid sholat berjemaah akan mendapatkan nilai khusyuk, walaupun tidak ada satupun yang dapat khusyuk, selama itu tidak berkaitan dengan rukun-rukun sholat yang memang bisa membatalkan. Mungkin mohon terima kasih. Baik, ya. Penjelasan itu dikiaskan kepada sholat jamaah diwakili oleh imam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan tema pembahasan, sebagaimana biasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada pagi ini hendaknya mendapat keberkahan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata wal afiyata was sihhata ala hazihil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita terhenti pada al-yaumu al-akhir, hari akhirat, atau juga disebut dengan alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam yang terakhir. Alam yang pertama alam arwah, alam ruh. Alam yang kedua alam rahim atau alam kandungan. Alam yang ketiga alam dunia yang sekarang sedang kita jalani. Suatu saat alam dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang hidup kekal di dunia ini. Setelah dari alam dunia, kita melanjutkan perjalanan menuju alam barzakh atau juga disebut dengan alam kubur. Setelah dari alam kubur, maka sampailah kita pada destinasi tujuan akhir perjalanan kita, yaitu alam akhirat. Setelah terjadi hari kiamat, ditiupnya sangkakala yang kedua, lalu manusia berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhum jami'a, kami kumpulkan mereka. Mereka di sini adalah manusia. Jami'a, semuanya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, maka pada hari itu setelah berkumpul, setiap manusia berdiri menghadap Allah. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang jongkok, semuanya berdiri. Faslal qada, untuk menunggu putusan-putusan. Putusan-putusan itu berdasarkan yaumul hisab, hari hisab. Hisab, bahasa yang sering kita dengar diterjemahkan menjadi hari perhitungan. Tidak salah kita kalau kita terjemahkan kepada hari perhitungan. Namun juga kita di sini menerjemahkannya dengan bahasa lain, yaitu hari pemeriksaan. Karena orang yang dihitung, dihisab, ditanya, maknanya juga adalah orang yang diperiksa.
Maka selalu kita ilustrasikan, kita gambarkan, kalau seandainya pemeriksaan di dunia saja sangat ketat, maka di akhirat pasti lebih ketat. Kalau di dunia setiap yang bersangkutan atau setiap yang berkaitan dengan orang yang diperiksa, maka di akhirat pun demikian halnya. Kalau di dunia kita tengok di berita-berita, seseorang yang diperiksa, dipanggil supirnya, dipanggil pembantunya, dipanggil anaknya. Kalau di dunia saja pemeriksaannya semacam itu, maka di akhirat akan lebih dahsyat lagi. Memang pemeriksaan itu dahsyat, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah semua orang mendapati pemeriksaan yang sulit. Dan bahkan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan. Masuk surga dari kalangan umatku 70.000 bighairi hisab, tanpa hisab. Ma'a kulli alfin sab'una alfin. Setiap orang dari 70.000 itu membawa 70.000. Jadi satu orang membawa 70.000. 70.000 dikali 70.000, 4,9 miliar. Coba buka kalkulator, bisa kita hitung. Nah, ini yang masuk surga tanpa hisab. Banyakkah jumlah ini, Ustaz? Sebenarnya tidak banyak jika dikalkulasikan dengan seluruh orang yang beriman kepada Allah. Jumlah itu sedikit. Kalau hari ini populasi dunia 8 miliar lebih kurang, nyaris tembus 50%-nya umat Islam. Berarti lebih kurang 4 miliar hari ini saja. Kalau kita hitung dengan orang-orang yang hidup sebelum ini, maka tentu jumlahnya sangat banyak. Dan dihitung pula dengan orang yang hidup di masa yang akan datang, tentu lebih banyak lagi. Artinya apa? Barangkali kita tidak masuk list dari 4,9 miliar ini. Kalau masuk, kalau ada yang terdata nanti satu orang, maka saya harap ya, di antara kita ini kalau ada satu orang yang terdata, maka nanti di akhirat yang akan dibawa, tolonglah jamaah kita dahulu. Jamaah lain belakangan aja. Misal nih, Pak Ketua kita dapat satu tiket, maka ingat-ingat kami. Ingat juga saya, ingat yang duduk di tiang, ingat yang dekat pintu, yang ngantuk-ngantuk, ingat juga. Intinya apa? Intinya kalau ada satu orang saya di antara kita kelak yang mendapatkan tiket itu, maka dia diberi izin untuk memberikan syafaat 70.000. Ini dari satu jalur. Jadi banyak jalur juga, sama dalam kehidupan kita ini. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai pula kita menjelaskan tentang hal-hal yang diperiksa. Kita urutlah mulai dari tanggung jawab kepada keluarga, kemudian penglihatan mata, pendengaran telinga, bisikan hati dan lain sebagainya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat yang diberikan maka akan diperiksa. Kedipan mata dan sebagainya, banyak sekali, tak bisa kita hitung satu persatu. Lalu setelah kita list, kita buat daftar apa saja yang diperiksa, apa saja yang dihitung, maka mulailah dari semua nikmat yang Allah berikan itu, atau semua ibadah yang kita lakukan di dunia, diurut mana yang pertama diperiksa. Saya ulang lagi, sebelumnya kita jelaskan yang diperiksa itu tanggung jawab kepada keluarga, menjadi wakil wali kota termasuk diperiksa nanti. Tapi belum tentu juga pemeriksaan itu sulit, karena setiap jadi ustaz juga diperiksa. Berapa tahun jadi ustaz? Di Nurul Huda masuk tahun ketiga. Ya, apa yang kau lakukan? Saya menyampaikan kajian tentang kematian. Adakah yang ikut? Alhamdulillah ramai. Diperiksa ilmunya untuk apa? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ada ilmunya itu ilmu la yuntafa'u bihi, ilmunya tidak mendatangkan manfaat,
hartanya, umur, waktu dan sebagainya. Dari semua yang diperiksa, maka diurutlah yang pertama-tama solat. Solat yang pertama-tama diperiksa. Hadisnya sahih. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Inna, sesungguhnya, awwala, yang pertama-tama, ma yuhasabu, sesuatu yang dihisab, yang diperiksa, yang dihitung, bihi, dengannya, al-abadu, seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min amalihi, dari amal-amalnya. Di amal kita ni banyak sekali. InsyaAllah amal-amal inilah yang akan menolong kita. Jadi amal ibadah itu tidak terfokus ibadah-ibadah mahdoh, solat, puasa, zakat, haji. Ini namanya ibadah mahdoh. Jadi amal itu bukan yang itu saja. Seseorang yang bekerja di luar, suami, istri, intinya suami dahulu, kalau istri dua dia dapat, dia bekerja berpahala, membantu suaminya berpahala. Kalau tak bekerja tidak masalah pada hakikatnya, tapi karena mungkin suaminya kurang mampu, dibantu oleh istrinya, istri pun berpahala. Setiap pekerjaan yang dilakukan di luar sana, apapun itu, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dihitung sebagai amal ibadah. Jadi amal ibadah ini spektrumnya, cakupannya luas sekali. Jangan dibayangkan ibadah itu di masjid. Kalau masjid ibadah, di luar masjid bukan ibadah. Ini cara pandang yang keliru. Jadi setiap detik yang kita lakukan, maka itu dihitung ibadah. Dahulu ketika ayah saya masih hidup, ayah saya ini pulang menaki, menderes, motong getah. Jadi waktu itu hujan gerimis, mampirlah di sebuah tempat. Kebetulan di tahun itu ada orang yang muat kayu ke truk kol diesel. Lalu kemudian ketika mampir di situ, adalah seorang yang anak muda, umur 25 tahun, ngomong ke ayah saya cerita ke saya ketika beliau hidup, besar pahala bapak ini. Bapak bekerja ke kebun untuk menafkahi anak-anak bapak dan istri keluarga bapak. Kata ayah saya, ini kan tanggung jawab saya. Kenapa pula saya berpahala? Bukankah pahala itu di masjid? Kata orang ini, kata anak muda ini, bukan pak. Ibadah itu dimanapun bapak berbuat. Bapak di kebun, bapak nanam cabai, cabainya dimakan tikus misalnya, atau nanam padi, padinya dimakan burung, kemudian bapak ikhlas dimakan oleh burung itu, maka keikhlasan itu dihitung sebagai pahala. Bapak punya kebun misalnya, kebunnya itu dimakan oleh burung, dan tiba-tiba dalam hatinya, Masya Allah, burung ini makan tanaman saya. Ikhlas ketika itu, maka setiap biji tumbuhan, buah-buahan yang dimakan oleh burung tadi mendapatkan pahala dari kita yang mengikhlaskannya, sampai sedetail itu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, tidak ada satu pun celah kecuali dihitung sebagai ibadah. Maka oleh karenanya, kalau yang kecil-kecil saja dihitung sebagai pahala, tentu yang besar lagi seperti mengurus orang. Jangan dianggap ketika seorang itu menjadi kepala daerah ataupun misalnya mewakili aspirasi masyarakatnya, kemudian dia berbuat dengan benar, itu jangan dianggap mereka tidak berpahala. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Begitupun sebaliknya, di sekecil apapun perbuatan itu akan dihitung, dipertimbangkan oleh Allah, dan sekecil apapun perbuatan buruk itu juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayah saya tadi termenung. Baru pertama saya dengar orang berkata seperti itu, kata dia. Kemudian dikonfirmasi ke saya, "Di, betul yang diucapkan orang ini, ceritakanlah cerita tadi." Saya jawab, "Iya.
orang tua itu jika bekerja di luar, seorang istri yang bekerja di rumah, maka jangan anggap itu bukan pahala. Semuanya pahala. Nah, dari sekian banyak pahala amal ibadah yang kita lakukan, yang pertama ditanyain, diperiksa adalah solat. Karena ini yang paling penting. As-salatu imaduddin. Karena solat itu tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu sendiri. Lalu kata Rasulullah, wa in fa in saluhat faqad aflaha wanjaha. Kalau solatnya benar, solatnya khusyuk, solatnya mendapatkan pahala, maka sungguh dia telah beruntung dan berhasil, sukses. Berarti ada solat yang dihitung, ada solat yang tidak dihitung. Apa contohnya solat dihitung? Kata Rasulullah, laisa minal mar'i as-salatu illa aqala minha. Tidaklah solat yang dilakukan seorang yang dihitung kecuali yang khusyuk. Jadi solat itu yang dihitung ketika kita khusyuk. Ketika tidak khusyuk, tidak dihitung sebagai pahala. Makanya pahala solat itu ada yang 100%, ada yang 70%, 50%, 30%, tergantung orangnya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah diuji oleh Rasulullah. Ya Ali, sanggupkah engkau khusyuk solat dari awal hingga akhir? Kalau engkau sanggup, maka akan aku hadiahkan selendangku ini. Dia selendang Nabi itu warnanya hijau, rida, macam punya Pak Khalifah tu, warnanya hijau, cantik. Itu sunnah Nabi, warna hijau tu sunnah Nabi yang disukai oleh Nabi. Kubah Masjid Nabawi warnanya hijau, putih dan hijau, itu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian kata Ali, sanggup ya Rasulullah. Ali pun mulai solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, tidak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah kemudian di sujud terakhir. Begitu beliau akan bangkit, Allahu Akbar, maka teringatlah oleh dia, kalau saya khusyuk, maka saya akan mendapatkan hadiah dari Rasulullah. Kemudian dia bukalah salatnya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian Rasulullah tanya, ya Ali, apakah engkau mampu khusyuk dari awal hingga akhir? Awalnya Ali menjawab, ya, saya mampu khusyuk ya Rasulullah. Lalu kemudian dipikir-pikir kembali oleh Ali, ternyata ya Rasulullah, saya tidak mampu khusyuk dari awal hingga akhir. Pada bagian akhir saya teringat, kalau saya mampu khusyuk, maka akan mendapatkan hadiah dari engkau. Apa jawaban Rasulullah? Begitulah manusia, tak akan mampu khusyuk 100%. Maka khusyuk itu maknanya Bapak Ibu, bukan pula menghilangkan pikiran. Saya khusyuk Ustaz, enggak ingat apa-apa, bukan itu khusyuk. Jadi khusyuk yang dihitung dalam solat itu adalah berusaha untuk mengingat Allah, berusaha. Karena terkadang banyak yang melintas dalam pikiran kita, akhirnya kemudian bercabang-cabanglah pikiran. Allahu Akbar, kata ibu ini, yang teringat dia, nanti saya masak gulai patin, kemarin patin dah mulai habis, langka pula sekarang. Mesin cuci tadi belum dimatikan lagi, handphone letak di mana. Itulah yang terkadang mengganggu pikiran kita. Itu yang membuat kurangnya nilai solat. Maka kalau itu yang hadir dalam diri kita saat solat, apa yang harus kita lakukan? Boleh kita berbicara? Tidak boleh. Maka pikiran kita fokuskan kembali kepada solat kita. Kita berusaha ingat Allah. Kita tak tahu Allah, karena tak ada wujudnya di dunia ini, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan. Maka kata para ulama, kita boleh mengingat keagungan Allah. Kita ingat ciptaannya. Maka orang yang banyak melakukan perjalanan, banyak tersimpan dalam memorinya ciptaannya, yang ini, yang itu, yang ini. Maka itu yang dia ingat, kata para ulama, boleh. Atau dia ingat misalnya tentang kematian, boleh.
Dia ingat tentang kehidupan akhiratnya, boleh. Dia ingat tentang dosa-dosanya, boleh. Artinya dia ingat kepada perkara-perkara yang meningkatkan keimanan, itu boleh. Tapi kalau sudah masuk perkara dunia, dimakruhkan oleh para ulama. Maka ketika kita solat, yang menjadi hitungan nanti saat diperiksa, yang khusyuk, itulah makna tadi, illa aqala minha, sekecuali yang kalian khusyuk dalamnya. Maka khusyuk ini diusahakan sekali, dua kali. Saya sering perhatikan orang solat, untuk mencari khusyuk itu Allahu Akbar, berkerut keningnya. Ada pula yang solat itu sampai takbir 3 kali, Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu Akbar. Cara khusyuk, bolehkah kita lakukan itu? Boleh saja, enggak ada masalah. Setiap orang punya cara masing-masing. Makanya munculnya tarekat-tarekat itu bertujuan untuk melatih kekhusyuan. Jadi jangan disalahkan orang bertarekat itu melatih. Kalau dalam kajian tasawuf itu namanya riyadhah. Riyadhah itu kalau bahasa Indonesianya olahraga. Nah, olahraganya di dalam ibadah itu, itulah tadi berusaha untuk khusyuk. Maka dibuatlah tariqah. Tarekat itu dari kata tariqah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi tariqah, terjemahnya tarekat, adalah salah satu cara untuk menggapai kekhusyuan dalam ibadah. Salah satunya solat, karena solat ini yang paling berat. Kalau ibadah lain mudah. Sebab solat ini kita diusahakan, dituntut untuk mengingat sesuatu yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita bersentuhan dengannya, tapi kita dituntut untuk mengingatnya. Makanya disebutkan Rasulullah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika solatnya benar, maka dia akan sukses, berhasil, beruntung. Wa in fasadat, seandainya solatnya rusak, solatnya rusak, baru mulai Allahu Akbar, baru mulai takbir, maka yang diingat sepertinya tanggal 25 nanti arisan alumni 87. Sepertinya di rumah saya nanti ada adakan. Apa besok yang saya harus siapkan ya? Mulailah berpikir dalam solat tu. Bukan mikirkan imam tadi, mikir kalau masak nasi kebuli itu cari di mana? Bisakah pikiran kita seperti itu? Ya bisa. Dia akan menelusuri. Kemudian kayak kalau gulai patin asam pedasnya lebih enak kayak ini. Tapi kalau lambat nanti ke pasar. Di pasar tu kadang, apalagi kemarin minggu yang lalu, saya jumpa dengan ibu-ibu, kesel kali saya. Kadang begitu. Apa yang kita lalu itu kita ingat. Persis kita ingat. Maka ketika kita mulai jauh dari kekhusyuan, maka kembalikan tajdidun niyah, kembalikan lagi kepada niat awalnya. Ketika datang lagi gangguan seperti itu yang akan merusak ibadah kita, maka kembalikan lagi. Terus begitu. Karena syaitan itu selalu membisiki, yuwaswi sufi sudurina. Dia akan gembosin terus, akan bisikkan terus macam-macam yang diingatnya. Maka macam-macam yang diingatkan kita untuk khusyuk itu. Maka akhirnya kemudian kita tajdid lagi, perbarui niat kita. Tidak, ya Allah, saya ingat kepadamu. Nah, begitulah caranya. Apalagi kalau bacaan imamnya panjang. Subuh, saya solat di satu masjid dekat Matahari, Jalan Rahmat. Jadi ada bapak itu solat, dia ambil paling kiri di dekat tembok, di solat subuh Jumat. Kan panjang ayatnya itu. Ayat yang pertama sajadah, ayat yang kedua hal ata. Jadi orang ini, bapak ini solat enggak lurus tegaknya bapak ibu. Bahunya miring, menyender ke tiang, ke dinding. Beginilah dia. Dinding itu menjadi senderan dia. Duduk pun tak mau. Mulai dari awal solat sampai akhir dia nyender. Mungkin dalam pikiran dia, kalau tidak ada dinding ini, maka saya sudah roboh, saya sudah jatuh. Nah, ini pasti mengganggu kekhusyuan. Maka kita kembalikan lagi niatnya itu kepada awal tadi. Kalau rusak solat, faqad khaba wa khasira, maka rugilah dia. Kata Nabi,
orang solat itu ada yang mendapatnya 10%, ada yang mendapat 30%, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat setengahnya. Ternyata yang paling banyak itu setengah. Begitulah yang dihadapi oleh umat Islam saat melakukan ibadah solat. Lalu kemudian diperiksalah mulai dari solat wajib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min faridatihi syai'un qala. Kata Rasulullah, maka kemudian diperiksalah solat 5 waktunya. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Berapa kali solat dalam sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Checklist centang satu biru. Dapatlah satu. Kamu berapa kali solat? Kalau tadi yang sebelah solatnya 5 kali sehari, yang satu ini sekali 5 hari. Wah. Ini solatnya solat Jumat aja, absen. Kalau kamu, maka dilihat pula, dibukalah catatan perjalanan hidupnya di dunia. Ternyata solatnya 2 kali setahun. Solat Idul Fitri dan Idul Adha. Kebetulan tahun itu solat lapangan, solat di lapangan. Maka orang ini ambil soft paling depan sampai di pelataran lapangan tersebut, tempat di mana solat ditegakkan. Dengan PD dia pun solat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Selesai solat, ditanyalah orang ini, tadi bapak solat apa? Solat sunat. Alhamdulillah. Solat sunat apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Coba perhatikan nanti, ada yang solat begitu. Ada solat sunat tahiyatul masjid, Pak. Ya ada, setiap solat kan ada solatnya. Apakah ini masjid? Mulai dia bingung. Apakah ini masjid? Bukan, ini lapangan. Oh, berarti salah niatnya, Pak. Iya, salah. Kalau begitu saya ulangi lagi. Apa niatnya? Solat sunat lapangan. Paling parah lagi. Masa sih ada Ustaz orang seperti itu di Pekanbaru ini? Ya Allah Bapak Ibu, saya pernah suatu ketika di Limbungan, habis solat asar, Bapak ini solat sunat 2 rakaat. Saya kadang suka nanya, kadang takut juga nanya, saya beranikan diri. Mohon maaf Pak, tadi Pak solat apa Pak? Solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat ba'diyah. Ada solat sunat ba'diyah ba'da asar Pak. Setiap solat itu ada solat sunatnya. Betul begitu Pak? Ya betul. Kamu nggak usah ngajarin saya ini lama hidup, kata dia. Begitulah kadang ketika orang tak tahu, an-nasu a'da'u ma jahilu. Seorang itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Ketika diberitahu, tak mau tahu pula. Jadi kalau kita bicara tentang orang yang tidak memiliki ilmu di kota Pekanbaru ini, masih banyak Bapak Ibu. Meskipun dia tinggal di kota Pekanbaru, pengajian berseliweran, majelis ilmu banyak, buku-buku bertebaran, YouTube, Allahu Akbar, banyak sekali. Tapi ternyata masih banyak yang tidak mengerti perkara solatnya. Salah mulai solat. Maka yang diperiksa tadi solat wajib. Wajib dihitunglah berapa persen dia dapat. Makanya habis solat wajib kita diminta untuk istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau ditanyain orang nanti, kenapa habis solat kita istighfar? Semestinya istighfar itu setelah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Tanpa sengaja kita melihat aurat, astagfirullahaladzim. Biasanya begitu. Misalnya emosi lagi meluap, astagfirullahaladzim. Atau misalnya berburuk sangka kepada orang lain, astagfirullah. Ini malah setelah solat kita diminta untuk istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kenapa diminta untuk istighfar? Karena bisa jadi saat salat ada hal-hal yang tidak dianjurkan untuk diingat. Itulah yang saya sebutkan tadi. Maka disitulah yang kurang-kurang kita tutupi dengan istighfar saat di dunia ini. Tetapi di akhirat yang diperiksa setelah wajib itu, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah, ya qala Rabbul Azza wa Jalla, Allah berfirman, unzuru wahai hambaku. Dia katakan kepada malaikat, wahai hambaku, unzuru,
hal lil abdi, apakah hambaku ini min tatawwu'in, memiliki solat tatawwu', solat sunnah. Apakah dia punya solat sunnah? Maka diperiksa pula solat sunnahnya. Tadi solat sunnah qabliyah, qabla al-fajar, solat sunat fajar. Dia lakukan solat sunat fajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kapan dilakukan? Setelah azan dikumandangkan. Itu namanya solat sunat fajar. Kalau sebelum azan dikumandangkan, itu namanya solat tahajud. Tadi Bapak Ibu yang ke masjid, sebelum azan dikumandangkan jam 5 kurang 5, dia sempatkan solat 2 rakaat, usolli sunatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Maka ketika nanti yang wajib itu diperiksa, karena banyak yang diingat, lihatlah tahajudnya. Tadi kalau kita umpamakan 50% saja kita dapat pahala wajib, maka ditambahlah sunatnya 5%. Ini umpama saja, 55. Ditambah lagi qabliyah, salat sunat fajar 5 lagi, misalnya nilainya 5. 55 tambah 5 sudah 60. Ditambah lagi nanti salat sunat isyraq atau awal duha. Ada awal duha, ada pertengahan duha, ada akhir duha. Ini istilah yang ditulis oleh para ulama. Ditambah lagi 5, ini umpamanya, sudah 65. Nanti dia salat duha lagi, dah 70. Salat sunat qabliyah ba'diyah zuhur, ditambah lagi 55, sudah 80. Sampai nanti malam sebelum tidur, dia pun solat sunat lagi, solat sunat witir. Dikalkulasikanlah semua solat-solat itu, ternyata memenuhi solat wajib yang kurang. Nah, inilah yang dibawanya menghadap Allah SWT. Maka dia pun laporan kepada Allah, ya Allah, ini saya sudah dapat. Ternyata solat wajib saya memang tidak sempurna pahala yang saya dapat, tapi solat sunat saya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak jumlahnya, tak terhitung solat sunat itu. Semampu kita. Solat sunat mutlak, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat hajat, solat, semua solat yang dia lakukan itu bertujuan untuk menutupi solat wajib yang kurang-kurang tadi. Setelah solat ini diperiksa, maka kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, fayukammalu minha man taqasa minal faridah, maka disempurnakanlah dari yang sunat-sunat tadi amalan-amalan wajib. Summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza, lalu kemudian diberlakukan amalan-amalan yang lain. Kita urut lagi. Solat sudah selesai sempurna, alhamdulillah. Setelah itu puasa. Puasa bulan Ramadan, banyak orang yang berpuasa, puasanya tidak mendapatkan pahala. Bisa pahalanya 0, tapi sah puasanya. Bisa pahalanya 10%, 50%. Ketika pahalanya itu berkurang, maka dilihat pula apakah dia punya puasa sunat. Ternyata orang ini puasa Senin Kamis, dimasukkanlah ke sana. Ternyata dia puasa ayyamul bait, hari-hari putih, ditambah lagi, dimasukkan lagi. Kemudian puasa Arafah, ditambah lagi puasa Asyura, ditambah lagi puasa ini dan puasa itu. Maka setelah dikumpulkan semua amal ibadah puasanya, ternyata terkumpullah 75% umpamanya. Maka ini pula ini bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Setelah itu amalan zakat. Terkadang dia zakat niatnya salah, tapi kemudian ditutupilah dengan sedekah-sedekahnya. Sempurna pula di situ. Haji umroh, kadang ada orang yang haji itu niatnya untuk pamer, dianggap orang kaya, dianggap orang hebat. Berangkat hajinya mendapatkan pahala yang sangat sedikit. Lalu kemudian berangkat lagi haji berikutnya, maka yang kedua itu dianggap sunnah. Atau dia berangkat umroh, maka umrohnya itu pun menutupi yang wajib-wajib tadi. Maka dikumpulkanlah semua itu. La yuzlimu ahada, innallaha la yuzlimu lil ibad.
seorang Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Makna menzalimi di situ, Allah tidak pernah kecuali menghitung setiap yang dilakukan untuknya, sekecil apapun itu. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dalam amal kita, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berguna selama niatnya itu karena Allah. Dan niat tidak ada bisa mengukur. Niat itu hanya bisa diukur oleh orang yang bersangkutan. Kita jangan sekali-kali mengukur niat orang. Itu Bapak itu buruk niatnya tuh Ustaz. Dari mana Bapak tahu? Ya, saya ini punya insting Ustaz. Jangan begitu. Itu Bapak itu niatnya jelek itu Ustaz, ibu itu niatnya buruk itu Ustaz. Kenapa? Karena setiap ke masjid saya tengok jilbab itu terus ini bawa aja. Mukena itu mentang-mentang baru mukenanya Ustaz. Memang suka, karena Nabi itu menyukai yang indah-indah. Dia saja yang tidak senang. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dia pakailah pakaian terbaiknya. Lalu kemudian ada orang yang tak suka. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ridon nas syai'un la tudrak. Kalau kita memenuhi kehendak orang, sesuatu yang tak mungkin tercapai. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dalam kata-kata Imam Syafi'i ini, kita mesti tebal telinga dari komentar-komentar orang. Enggak peduli apa komentar orang selama kita berada di jalan yang benar. Mu pakaian ini, pakaian itu, mu peci ini, peci itu, yang penting apa yang kita pakai itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberlakukanlah setiap amal-amal yang lain. Maka setelah sempurna, itulah yang kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan. Nah, ini masih menjelaskan tentang solat yang akan dibawa, puasa, haji dan umroh dan seterusnya. Lalu kemudian dalam solat itu ada satu dialog yang tidak ada pada ibadah yang lain. Jadi kita dalam kehidupan ini tidak ada amalan yang bisa menghubungkan kita dengan Allah, yang terjadi dialog antara hamba dengan Tuhannya, kecuali solat. Berdoa itu dialog atau monolog? Monolog satu arah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, berilah kesehatan, lapangkan rezeki, berikan dan sebagainya. Tapi ketika solat, ingat Bapak Ibu, saat solat kita dituntut untuk membaca dengan perlahan makharijul huruf yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat itu Allah langsung balas, Hamidani abdi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa jawaban Allah ketika itu? Hambaku telah memuji aku. Nah, ucapan kita itu dibaca dengan benar. Karena Al-Quran ada aturan, ketika kita baca Alhamdulillah, huruf H kecil bermakna segala puji bagi Allah. Tapi ketika kita tukar H kecil dengan H besar, Alhamdulillah, perbedaan maknanya antara langit dan bumi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, H kecil. Alhamdulillah, segala yang mati bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Alamin, Ain, Alamin. Kemudian ditukarlah oleh orang ini, Alamin. Alam dengan alam beda maknanya, langit dan bumi. Alam artinya seluruh alam. Alam artinya sakit, jauh sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya dalam mengaji itu, seni itu enggak penting. Jadi seni itu enggak penting. Yang terpenting makharijul huruf, keluar huruf, itu yang terpenting. Seni itu untuk mengenakkan telinga. Kalau kita bisa seni, alhamdulillah. Tak bisa seni, tidak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setiap ayat-ayat yang kita baca dibalas oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada ibadah yang sesakral ibadah solat ini. Tidak ada ibadah yang seutama ibadah solat ini. Langsung kita dialog. Maka disinilah seorang hamba meluapkan isi hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada waktu? Karena ini pembahasannya agak panjang. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan insya-Allah untuk mengenai dialog antara Rabb, antara hamba dengan Rabbnya, akan kita uraikan dengan panjang di pertemuan yang akan datang. Baik. Oh ya, baik. Ya, biasanya beliau duduk di sebelah kiri. Bapak Bukhari. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon di akhir kajian nanti doakan jemaah kita Pak Bukhari Rahim saat ini berada di RS Prima dan pagi ini akan melakukan operasi atas penyakit yang dideritanya. Semoga cepat sembuh Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan Pak. Masya Allah. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Tadi saya menangkap salah satu penjelasan Ustaz bahwa nilai kekhusyuan sholat itu, saya menangkap berarti walaupun kita berjemaah itu tetap berbeda-beda. Ada yang nilainya 100, ada mungkin 70 dan seterusnya. Saya pernah juga mendengarkan satu penjelasan bahwa salah satu keuntungan sholat berjemaah itu ketika ada satu saja yang khusyuk, itu insya Allah semua dapat kekhusyukan. Bahkan dikatakan kalau imamnya khusyuk, yang lain akan mendapatkan pahala khusyuk. Kalau ternyata imamnya tidak khusyuk, dilihat di saf kedua, saf pertama. Andai kata ada satu saja yang khusyuk, itu insya Allah semua mendapatkan. Bahkan kalau tidak ada satupun yang khusyuk, juga akan mendapatkan pahala khusyuk karena upaya dia untuk sholat berjemaah di masjid. Nah, sehingga kalau saya menangkap tadi ada dua pemahaman. Keuntungan kita berangkat ke masjid sholat berjemaah akan mendapatkan nilai khusyuk, walaupun tidak ada satupun yang dapat khusyuk, selama itu tidak berkaitan dengan rukun-rukun sholat yang memang bisa membatalkan. Mungkin mohon terima kasih. Baik, ya. Penjelasan itu dikiaskan kepada solat jamaah diwakili oleh imam. Jadi dikiaskan oleh para ulama, solat jamaah, kita jamaah itu diwakili oleh imam. Makanya tanggung jawab imam itu besar. Ketika jamaah itu tidak baca apa-apa, misalnya mu'alaf tidak ngerti Al-Fatihah, apalagi ayat, tak ngerti bacaan-bacaan ini. Semestinya Fatihah itu rukun, dan memang rukun dalam solat, tapi kemudian orang ini tak bisa baca. Ketika dia berimam, maka terwakililah. Jadi apa yang dilakukan oleh imam, maka imam baca Al-Fatihah, sah solat, maka makmum tadi walaupun tak baca, maka sudah terwakili oleh imam. Dikiaskan pendapat ini kepada kekhusyuan. Ya, ini ada ulama yang berkata seperti itu, dikiaskan. Ketika seorang itu berjamaah, maka kemudian semuanya tertumpu kepada imam. Ya, jadi kalau imam itu sempat dia berbohong misalnya, dia batal wudhu, tapi kemudian tidak mau berwudhu, apakah jamaahnya berdosa? Solat jamaah tetap sah solatnya. Yang tak sah imam. Dan bahkan dia menanggung semua dosa-dosa yang ada pada imam itu. Makanya jadi imam itu berat Ustaz. Jadi antum harus usuk Allahu Akbar karena ayatnya sudah hafal, lalu kemudian pikirannya kemana-mana, maka terwakilkanlah apa yang kami ini. Cuma pendapat ini dibantah oleh ulama yang lain. Kenapa dibantah? Misalnya begini, makmum itu karena sudah lama bertarekat khusyuk solat,
taruhlah 100% misalnya. Imam baru mulai jadi imam, nggak bisa fokus. Taruhlah imam itu dapat pahala kekhusyuan 50%. Makmum 100%. Apakah makmum yang 100 ini mau diwakili oleh yang 50? Tentu tak mau. Jadi memang di sini kalau imam itu dapat 100%, maka makmum terwakili. Tapi kalau imam itu kurang khusyuk, maka makmumnya yang khusyuk. Karena kenapa dia khusyuk? Dia dah hafal Quran juga, kemudian sudah ikut suluk, sudah ikut pelatihan untuk khusyuk, maka mampu dia khusyuk 60-70%. Imamnya masih muda, umur baru 30, biar anak banyak. Allahu Akbar, SPP mau dibayar lagi katanya. Dapatlah khusyuknya 40% saja, maka itu tidak terwakili. Jelas Pak? Kan tak mau kita yang makmum ini, yang tadi kita dapat 70, imam 30, dah dilimpahkanlah ke imam, bela kami 30 Ustaz. Nah, tidak begitu kata para ulama. Tapi kalau imam itu sudah melebihi kekhusyuan makmum, maka di situ sudah terwakili. Tapi kalau imamnya itu di bawah kekhusyuan makmum, maka tidak mengakomodir seluruh kekhusyuan makmum tadi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka di sinilah pentingnya. Jadi imam itu kata para ulama tidak mengedepankan hafalan saja. Jadi dari imam itu bukan hanya hafalan yang dipertimbangkan. Yang pertama ilmunya, karena ilmu yang buat dia khusyuk. Kemudian umur, misalnya nih sama-sama hafal 30 juz, yang satu umurnya 30, yang satu umur 35, mana yang didahulukan? Yang lebih tua. Nah, bukan itu aja, tambah lagi mana yang lebih dalam ilmunya. Misalnya ilmunya ini kita kalkulasikan, misalnya ya kekhusyuan gimana ya, tingkat strata lah misalnya, tapi itu tak bisa jadi standar. Taruhlah misal keilmuannya 50%, sementara orang ini 100%. Maka yang didahulukan yang lebih banyak ilmunya. Kalau ada yang sudah menikah dan ini yang belum menikah, 30 juz, umurnya sama, ilmunya sama, hafal hadis, hafal Quran, tapi yang ini lebih dulu menikah, maka yang dahulukan orang yang sudah menikah tadi. Nah, empat-empat ini sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu hijrahnya. Begitulah standar untuk menjadi imam. Jadi tidak serta-merta hafalan dan bacaannya bagus, baru nanti yang kemudian ditambahlah bacaannya yang bagus untuk menambah kekhusyuan. Kalau kita solat di Mesir itu Bapak Ibu, bacaan sebagian imam itu ya tidak enak di telinga, seninya, tetapi makharijul hurufnya luar biasa. Nah, itulah yang terpenting. Jadi untuk menjawab tadi, jadi imam itu mesti betul-betul diperhatikan, karena kekhusyuannya akan bergantung untuk makmum. Tak khusyuk dia bisa berdosa. Kalau dia kemana-mana pikirannya, maka dia menanggung dosa daripada makmum tadi. Ustaz ya, maka mulai hari ini antum harus berusaha untuk khusyuk. Antum nanti mewakili, yang diwakili yang di bawah kekhusyuan makmumnya.